Ya, halo, selamat malam semuanya. Saya bikin komen dulu, judulnya suntik atau infus vitamin ya. Infus vitamin or pemutih. Oke, pin komen. Oke, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang suntik vitamin ya. Oke, tapi sebelumnya jadi live di hari Minggu di Instagram @getbeauty by Dr. Greg. Tujuannya adalah untuk membahas info-info seputar masalah kecantikan yang lagi ngetren ya. Kemudian yang kedua, memberikan pembahasan ilmiah mengenai treatment atau produk yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya mensosialisasikan penggunaan skincare yang aman, yang sehat, dan rasional. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Feli Fang, Dina Yuliana Suryati. Terima kasih ya. Oke, kita akan mulai. Infus atau suntik vitamin atau pemutih itu bahaya atau tidak? Kita akan membahas ini ya. Jadi suntik vitamin dan pemutih itu mulai populer sekitar tahun 2000-an. Jadi banyak peminatnya di kalangan artis, orang kaya, begitu ya. Karena barang yang masih jarang, masih langka itu tentunya harganya masih mahal waktu itu ya. Tapi sekarang hampir semua pasien ya, semua customer nanyain pengen disuntik putih. Entah itu yang datang ke salon ataupun ke klinik. Jadi hampir semua klinik bahkan salon juga menyediakan jasa suntik putih. Bahkan ada jasa suntik putih yang bukan dokter. Ada bidan, mungkin perawat, atau bahkan juga tenaga non-medis yang berani suntik putih, ada panggilan ke rumah, segala. Karena demand-nya begitu banyak. Kita nanti akan membahas hal itu ya. Nah, bahkan barang suntikan itu juga dijual umum, dijual di marketplace, di internet ada, di online shop ada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nanti kita akan bahas ya. Sebenarnya suntik vitamin, suntik pemutih itu ada beberapa fakta yang akan saya beberkan di sini. Yang pertama, semua produk suntik vitamin, suntik whitening pemutih itu tidak ada yang legal. Ya, nanti kita akan bahas beberapa suntik vitamin memang yang ada BPOM-nya. Tapi kenapa tetap saya tidak anjurkan untuk melakukan suntik vitamin? Nanti kita bahas. Jadi fakta yang pertama, semua suntik whitening, pemutih atau anti-aging dan lain sebagainya itu tidak mendapat persetujuan dari BPOM. Juga FDA, EMA, ya, FDA itu BPOM-nya Amerika, ya, EMA Eropa. Jadi tidak ada. Nah, suntik whitening itu biasanya isinya kandungannya ada vitamin C dosis tinggi. Kemudian ada glutathione kadang ya, kemudian kolagen, asam kojic, ada yang ekstrak plasenta, kemudian stem cell, growth factor, dan lain-lain. Nah, kombinasi berbagai macam zat tersebut itu tidak disetujui sebenarnya, ya. Makanya tidak ada izin edarnya. Nah, fakta yang kedua itu pabriknya tidak jelas. Jadi kemungkinan itu dibuat dari home industry. Begitu ya, seperti kasus vaksin palsu 4-5 tahun yang lalu ya. Kasus vaksin palsu dia buat bagus banget kemasannya, tapi dibikin di rumah ya, isinya tuh ternyata bukan vaksin ya, namanya juga vaksin palsu. Jadi kalau produk-produk suntik whitening tersebut itu yang sempat saya search, kalau kita search di Google ya, di internet merek tertentu ya, misalnya merek ABC begitu, kita search, yang keluar itu nggak pernah ada situs resminya. Yang keluar itu online shop semua, dan semua itu di Indonesia begitu. Jadi memang Indonesia itu target market barang-barang seperti itu. Jadi tidak ada website resmi
ya pabriknya nggak jelas, alamatnya pun tidak jelas di mana. Isinya tidak terjamin karena memang FDA selain tidak approve, tidak menyetujui beredarnya suntik whitening ini, FDA juga menemukan ternyata banyak zat-zat berbahaya, zat-zat yang tidak higienis, ya, kemudian pirogenik. Pirogenik itu menyebabkan demam, panas, ya, setelah pemberian injeksi. Nanti saya akan sharing pengalaman saya juga. Nah, kemungkinan tidak halal. Karena ya, kita tahu misalnya isinya ada ekstrak plasenta mungkin dari babi, ya, atau plasenta dari bayi manusia, begitu. Kita tidak tahu, ya. Oke, fakta yang ketiga, indikasi suntik intravena sebenarnya adalah untuk pasien dengan kondisi lemah, tidak dapat makan dan minum. Jadi prosedur penyuntikan vitamin kepada orang sehat adalah salah. Kurikulum Pendidikan Dokter Indonesia itu pemberian jalur intravena hanya diindikasikan bagi pasien yang kritis, yang lemah, atau tidak mungkin diberikan lewat jalur peroral, begitu. Kemudian sediaan vitamin injeksi ini diindikasikan untuk pasien dengan defisiensi vitamin berat, ya. Misalnya contoh injeksi vitamin C itu memang ada satu sediaan tunggal yang ada izin edarnya. Dan kalau kita lihat tertera di labelnya, di situ ditulis hanya diindikasikan bagi pasien yang kekurangan vitamin C berat, kondisi lemah, dan tidak bisa diberikan suplementasi secara oral, begitu. Fakta yang keempat, risiko penyuntikan atau infus intravena itu adalah bisa syok, ya, bisa timbul syok, pusing, mual, ya, kemudian kalau ada zat pirogeniknya itu badannya meriang. Nah, bisa juga timbul tentunya akibat dari syok, itu bisa menimbulkan kematian. Nah, itu risiko yang paling berbahaya. Mungkin ada beberapa rekan yang bilang, itu kan jarang timbul syok anafilaktik. Ya jarang, tapi kan sekalinya kena itu bisa parah. Karena syok anafilaktik sendiri itu prevalensinya 0,05% sampai 3%. Jadi ya kalau kita ambil 1% aja berarti 100 orang yang kita suntik itu kemungkinan bisa mengalami syok gitu. Belum lagi syok neurogenik. Pasien lihat jarum suntik aja atau infusan wing needle, baru dilihat aja, baru lihat itu aja bisa udah takut, syok, tensi drop, keliengan. Nah, seperti itu, ya. Apalagi kalau sudah dimasukkan zat, bisa terjadi syok anafilaktik. Itu bahayanya. Ya, jadi pengalaman saya sendiri itu pernah tahun 2002, karena memang itu saya tahu, ya, ada demand, jadi pasien juga customer pengen disuntik putih, saya coba cari tahu, dan saya juga melakukan itu sampai tahun 2010-an, dan itu memang lumayan karena demandnya banyak. Namun ternyata hal itu tidak dibenarkan, ya, karena selama pendidikan kedokteran itu saya tidak pernah ada pelajaran tentang suntik vitamin pada orang sehat, begitu, ya. Nah, kita tidak tahu, mungkin dengan perkembangan ilmu kedokteran yang baru nantinya akan diperbolehkan atau tidak, ya. Namun untuk saat ini secara legal dan secara ilmu pendidikan kedokteran, suntikan intravena itu hanya diindikasikan bagi pasien yang betul-betul lemah kritis dan tidak bisa diberikan suplementasi per oral. Jadi ini masa pandemi, ya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, wah itu laku jualan suntik vitamin. Katanya meningkatkan sistem imun booster dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan. Ya, kenapa? Ya itu tadi, tidak sesuai dengan indikasi medis. Apalagi sebagian besar yang melakukan suntik-suntikan itu bukan tenaga ahli, begitu, ya. Coba aja spesialis penyakit dalam, internis, ada nggak yang main suntik-suntik buat imun booster? Nggak ada, ya. Karena konsep ilmu kedokteran yang benar itu harus betul-betul dijalankan. Kebanyakan malah yang main suntik-suntikan itu ya tenaga yang di luar kompetensinya, bidan, perawat, ya, yang mau cari duit, kemudian
Bahkan yang non medis juga, orang salon berani main suntik-suntikan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu bahaya sekali. Dan coba aja seperti tadi di iklan saya tadi ya di Instagram Story, itu saya pasang di Shopee, di marketplace itu dijual suntik-suntik whitening seperti itu. Apakah ini benar? Udah jelas salah. Oke. Yang mau bertanya silahkan. Infus whitening, ini dari Facial Herbal Surabaya. Infus whitening lagi marak dok, klinik Athena punya dokter Richard Lee ada kok. Ya, oke. Jadi kita tidak bahas nama ya. Jadi memang itu pasti marak. Bahkan saya juga dulu kliniknya juga tahun 2002 kita ada juga suntik whitening ya. Tapi kita kembali kepada jalan yang benar ya. Sesuai dengan tagline saya sendiri, layanan Get Beauty itu aman dan rasional. Jadi kita lakukan yang rasional tentunya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya, Ibu Anissa, ada Lita ya, kemudian Suryati. Terima kasih semuanya. Yang mau bertanya boleh silahkan ya. Ini ada pertanyaan nih, Yuni Emawati. Dok, kata dokter di klinik, obat suntiknya semua sudah BPOM, ya. Dan dokternya juga pakai kok. Nah, ya kan, banyak klinik kecantikan, klinik-klinik ya, yang pakai juga, dan dokternya juga pakai katanya. Apakah ini tetap berbahaya? Nah, itu dia. Jadi, berbahaya atau tidaknya, kalau produknya itu memang sudah BPOM, tentunya jauh lebih aman. Tapi apakah sesuai dengan indikasi atau tidak? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, setiap produk suntikan ya yang diberikan melalui jalur intravena itu indikasinya adalah hanya untuk pasien yang lemah dan kritis yang tidak bisa disuplementasi secara oral. Begitu. Jadi kalau kita yang sehat lebih baik minum vitamin aja, begitu, suplemen. Itu jauh lebih aman. Oke ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, saya sudah sering suntik pemutih, kenapa kulit saya tetap saja gelap, tidak ada perubahan? Nah ini ya. Jadi pengalaman saya juga pernah pakai, saya juga suntik beberapa suntik vitamin C yang ada kolagennya, ada glutathionnya, saya juga pernah melakukan. Dan itu memang tidak signifikan. Jurnal juga mengatakan bahwa suntik whitening itu tidak signifikan mengubah warna kulit. Hanya signifikan mengenyalkan mungkin ya. Kemudian mungkin membuat lebih, yang tadinya kulitnya kering, jadi agak lembab. Itu memang benar, tapi kalau membuat putih tidak. Oke. Nah, kalau suntik kromosom bagaimana dok? Ini ada yang tanya ya. Katanya bisa bikin putih, betul. Suntik kromosom itu sendiri, klaimnya dia mengatur gen yang menghambat produksi melanin begitu. Tapi ternyata setelah saya baca-baca di literatur dan beberapa kenalan dokter spesialis kulit juga, bahwa nggak mungkin kita bisa mengatur gen ya itu dengan dengan suntik kromosom tersebut ya. Jadi tidak mungkin bisa seperti itu. Dan Anda tahu bahwa suntik kromosom itu yaitu yang tadi dijual di Shopee. Loh, kalau kita benar-benar bisa melakukan rekayasa gen regulator, mengubah yang tadinya negro, ya mungkin yang kulitnya hitam, kemudiannya gennya kita atur untuk tidak memproduksi melanin jadi orang bule. Nah, itu udah advance banget ya. Jadi hal itu tidak mungkin, apalagi sampai barang tersebut bisa dijual di Shopee, itu nggak mungkin banget begitu. Tapi ada yang bilang, wah ini ada perubahan ini, tadinya kulitnya gelap jadi putih, lebih putih kayak orang Korea katanya begitu ya. Sebenarnya memang ada obat yang terbukti off-label itu bisa menghambat pembentukan pigmen, membuat kulit tampak lebih pucat. Ya. Asam tranexamat. Obat itu adalah anti hemoragik.
Nah, kemungkinan yang diklaim suntik kromosom itu ya obat-obat mirip seperti itu. Sebetulnya itu obat murah. Obat kromosom ini, suntik kromosom SLC sekian 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 itu tahun 2008, 2009 itu saya ditawarin tuh harganya mahal banget. Bisa satu ampul sekitar 5 jutaan. Tapi sekarang di Shopee dijual murah, udah 1, sekian itu isi satu seri isinya 10 ampul. Begitu, ya. Jadi saya rasa itu memang bukan gen regulator. Nah, itu hanya mungkin isinya obat-obatan, bisa isinya ada kandungan asam traneksamat seperti itu. Dan itu berbahaya sekali. Saya punya pengalaman, ini ada teman dokter ya, cuma dia tidak mau diekspos. Dia pernah bekerja di sebuah klinik kecantikan. Nah, bosnya dokter juga ya. Dia pakai suntik-suntik yang tentunya ilegal lah, macam-macam. Mau suntik anti-aging, mau suntik whitening, ini paketnya ada. Cuma labelnya itu dihapus semua, dirobek semua, diganti kode-kode. Jadi ini si dokter yang jaga ini teman saya, dia nggak ngerti. Dia nyuntikin ke pasiennya zat apa yang disuntikkan. Sampai suatu saat ada pasiennya yang syok, pingsan. Dia bawalah ke IGD. Disuruh ke IGD, ditanyain sama dokter jaga di IGD-nya, ini habis disuntik apa kok bisa syok? Dia nggak tahu gitu, karena sama bosnya dirahasiakan. Itu rahasia klinik, rahasia perusahaan. Nah, ini sebenarnya ini sangat-sangat tidak benar, ya. Hal ini parah sekali begitu ya. Kita menyuntikkan sesuatu yang kita tidak tahu isinya. Begitu pula dengan produk-produk yang kita beli secara sembarangan di online shop, suntikin ke pasien. Kita nggak tahu itu, yang jelas nggak ada izin edar BPOM-nya. Kita nggak tahu isinya ada bahan berbahaya atau tidak, halal atau tidak, gitu. Kita main suntikan aja itu nggak bertanggung jawab menurut saya, begitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini ada kasus ya, tapi jarang sepertinya ya. Dok, dulu saya sering suntik vitamin C. Kemudian setelah nggak suntik lagi, kenapa ya saya sering timbul sariawan? Nah ini kasus yang memang jarang sih ya. Mungkin kalau kita sudah terbiasa suntik dosis tinggi, itu menimbulkan semacam ketergantungan. Jadi kalau kita nggak suntik, lama nggak suntik, mungkin tubuhnya itu ibaratnya seperti nyandu, seperti defisiensi vitamin C. Jadi timbul mungkin sariawan dan lain sebagainya. Jadi daya tahan tubuhnya menurun. Nah itulah mengapa kita harus segala sesuatunya itu harus sesuai dengan dosis. Nggak boleh overdosis, begitu ya. Sekarang ini juga banyak produk-produk vitamin yang disebut dengan mega dose, dosisnya gede diberikan. Hati-hati, bahaya. Karena bisa juga seperti beberapa orang yang mempunyai genetik kencing batu, ya stone producer, kalau diberikan suntikan vitamin C dosis tinggi bisa timbul batu juga, kalsium oksalat begitu. Ya, oke, terima kasih sudah join bersama saya. Ada Dokter Karin, terima kasih. Dok, sesama TS jadi baiknya suplemen aja. Dok, sesama TS jadi baiknya, iya. Jadi suplemen per oral lah yang lebih aman ya. Terus Karin Isyana, terus vitamin white yang rekomen apa dok? Jadi untuk mencerahkan kulit, vitamin C itu bagus untuk mencegah pembentukan melanin yang berlebihan. Begitu ya. Preparat glutathione juga per oral boleh. Dok, apakah tenaga medis seperti bidan yang membuka jasa suntik whitening melanggar kode etik? Ya, pertanyaan dari Cindy ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya baik bidan maupun perawat itu tidak berhak memberikan
layanan di luar kompetensinya, begitu ya. Jadi perawat itu ada instruksi dari dokter di rumah sakit. Sedangkan bidan itu ranahnya itu kan tentunya kandungan, ya, persalinan, masalah organ kewanitaan seperti itu. Jadi di luar kompetensi sebenarnya sih itu menyalahi etika memang, ya. Lagi pula secara ilmu kedokteran juga saya katakan bahwa suntikan atau infus melalui intravena itu hanya diindikasikan bagi pasien yang kritis sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung, Enang Lakotani, Bayu, Bu Esti, Emanitya, ya. Terus vitamin W yang rekomen udah ya tadi ya. Ibu Karin, Vinda, dari Suryati Ramadan, ini ada pertanyaan apa ya sebentar. Dok, sekarang banyak di kalangan artis malah klinik-klinik besar bebas. Ya, ya karena demand banyak ya. Bagaimanapun bisnis itu, konsep prinsip bisnis itu ada demand, kita supply begitu ya. Jadi apa sih istilahnya? Lo jual gue beli begitu. Kalau ada yang pengen mau demandnya banyak, itu kan opportunity bagi bisnis. Dan itu memang besar sekali pendapatannya dari suntik vitamin, ya, apalagi di era pandemi ini suntik imun booster begitu. Nah, tapi begitu. Jadi memang ada benturan antara konsep akademis dengan konsep bisnis, ya. Nah, apa sih yang masih boleh? Ya, jadi banyak pseudoscience ya. Jadi mungkin ada kapsul DNA, kapsul stem cell. Kalau yang kapsul-kapsul ditelan sih itu masih nggak apa-apa. Kita dibohongi ya secara sugesti. Wah, minum kapsul ini kok rasanya badan jadi seger, jadi enak. Itu it's okay, asal yang penting aman. Kalau sampai suntik lewat jalur intravena, karena itu perbandingannya ya hitung kalau kemungkinan 1:100 ya. Jadi 100 orang yang disuntik, 1 aja bisa shock gitu. Atau kita buat 1000 deh, dari 1000 orang. 1000 orang yang disuntik, 1 shock. Kalau yang 1 itu ternyata Anda bagaimana? Ya. Nah, makanya dokter itu juga kalau mau melakukan suntik itu dia harus siap. Siap apa? Siap adrenalin, ya. Siap melakukan tata laksana shock anafilaktik. Kalau bidan, perawat, non-medis apa ngerti? Apa dia mempersiapkan adrenalin? Saya rasa enggak ya, gitu. Dan juga mungkin banyak dokter-dokter sekarang yang asal suntik aja. Dan itu juga sebenarnya harus sesuai dengan indikasi. Kalau nggak sesuai dengan indikasi, kalau sampai ada apa-apa ya kita bisa kena nanti. Begitu. Ya, saya pikir nah itu kita harus hati-hati ya, melakukan perawatan yang aman, perawatan yang rasional. Rasional itu artinya sesuai dengan indikasi. Jadi kalau nggak perlu suntik, ngapain suntik? Gitu ya. Oke, kecuali kalau orang yang sudah kena COVID, ya, memang prosedur protokolnya sudah kena COVID positif, sesak napas, kondisi KU-nya lemah, itu masuk vitamin C dosis tinggi intravena begitu. Tapi kita yang masih sehat perlu nggak? Nggak perlu dong, gitu ya. Oke, memang suntikan vitamin C itu bisa dipakai untuk meningkatkan sistem imun, menjaga supaya kita cepat sembuh begitu. Tapi ya itu harus sesuai dengan indikasi medis. Ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton semuanya ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Satu lagi terakhir, saya merekomendasikan buat teman-teman semua yang ingin membuka perawatan wajah, kita punya buku panduan membuka salon perawatan wajah ya. Buku ini karangan saya di masa pandemi bersama Devi Nuraini. Jadi teman-teman bisa DM saya yang ingin tahu tentang bagaimana sih perawatan wajah yang aman,
dan rasional ya, menggunakan produk yang aman dan melakukan treatment yang rasional yang sesuai dengan indikasi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton acara live di Instagram Get Beauty by Dr. Greg. Semoga live ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.